Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala habibina syafina rasulillah, Sayyidina Maulana Muhammad ibn Abdullah, wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, wa la hawla wa la quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri, wa hlul uqdatan min lisani yafqahu qawli, wa saddid bihi lisani wahdi qalbi bijahin nabi wa sahbil ali. Subhanallah. Baik, yang kami cintai dan kami muliakan, para pejuang-pejuang solawat, camp solawat, dimanapun kalian berada, yang menyaksikan acara ini live di YouTube ataupun di live medsos lain. Mudah-mudahan kita semuanya mendapatkan keberkahan baginda Nabi Muhammad SAW di hari Jumat yang penuh dengan barokah ini, insya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sebelumnya saya ingin bertanya, apakah suara saya kedengaran dengan jelas atau patah-patah, Bunda? Suara saya jelas ya? Sedikit putus. Coba. Kalau sekarang gimana, Bunda? Iya, suara Bunda juga putus. Sudah, Bib, alhamdulillah. Ya, mungkin dari headsetnya ya. Baik, yang penting suara saya kedengaran dengan jelas ya. Ini karena live perdana, jadi mungkin ada kendala-kendala yang belum diketahui. Harap dimaklumi lah insya Allah ya. Baik, kita akan mulai rutin setiap Jumat subuh jam 5 waktu Indonesia Barat. Ya, karena saya di Pontianak juga ikut waktu Indonesia Barat. Kita akan mengkaji sekelumit tentang baginda Nabi Muhammad SAW. Tujuannya adalah agar kita itu tambah dekat sama baginda Nabi, tambah cinta sama Nabi, sehingga kita gampang untuk melanjutkan program sholawat kita gitu ya. Nah, jadi untuk kawan-kawan yang baru bergabung, kita itu ada gerakan sholawat ya, namanya camp sholawat yang diprakarsai oleh Gurunda Haji Deni ya. Alhamdulillah gerakan ini sudah menyebar kemana-mana sampai ke luar negeri ya, sampai ke Hong Kong, Korea dan lain sebagainya. Tujuannya adalah untuk memudahkan kita membaca sholawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW sampai ribuan kali ya kan. Nah, nanti ada trainingnya itu, nanti diajarkan oleh beberapa admin termasuk oleh Gurunda Haji Deni sendiri. Nah, beberapa waktu yang lalu saya dihubungi oleh Gurunda Haji Deni dalam rangka untuk meningkatkan motivasi para pejuang sholawat biar tambah semangat, tambah istiqomah dalam membaca sholawat ya. Nah, maka kita adakan kajian mengenal sejarah baginda Nabi SAW ya. Ini adalah program yang bagus ya. Saya di Pontianak, kawan-kawan berada di belahan bumi manapun itu bisa ikut kajian ini, khususnya yang mengikuti training sholawat. Karena memang ada pepatah mengatakan tak kenal maka tak sayang kan. Kalau kita pengen sayang sama Nabi, ya kita harus kenalan sama Nabi. Ya. Lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Innal muhibba liman yuhibbu muti'u kan. Ada pepatah Arab mengatakan lau kana hubbuka shadiqan la ata'tahu. Kalau seandainya cinta kamu itu benar itu, maka kamu akan taat sama baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Innal muhibba liman yuhibbu muti'. Karena orang yang jatuh cinta itu akan selalu taat dengan orang yang dicintainya. Nah, jadi kalau kita jatuh cinta sama Nabi, maka kita akan selalu berusaha taat sama Nabi. Nah, termasuk perintah Nabi itu kan untuk memperbanyak membaca sholawat ya kan. Nah, jadi bukti keseriusan kita dalam cinta sama Nabi itu adalah sholawat. Atau jika kita ingin istiqomah dalam membaca sholawat sama Nabi, itu kita harus benar-benar cinta dulu sama Nabi ya kan. Nah, ini mungkin bisa menjadi bahan koreksi buat kita. Kenapa sih training sholawat sampai 11 hari, sampai 12 hari kan, tapi kok saya belum tergugah ya hati saya ya.
Yang lain itu bisa selawat sampai 3.000, 5.000, bahkan sampai ada 10.000. Bahkan banyak juga yang lebih ya. Nah, karena di selawat itu ada setoran, ada sistem setoran sehingga kita bisa ngelihat bagaimana pejuang-pejuang lain itu mereka itu bisa berlomba-lomba di dalam membaca selawat sampai puluhan ribu. Oh, kok saya enggak itu loh. Padahal kita sama-sama membaca materinya, kita sama-sama menonton video-videonya, kita sama-sama ikut trainingnya. Tapi kok mereka tergugah, saya enggak. Mereka bisa, saya enggak gitu. Nah, jangan-jangan masalahnya di sini. Masalahnya di hati kita yang kering ya, di hati kita yang yang kosong gitu. Hati kita yang masih belum cinta sama baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagai gambaran sebelum kita masuk materi ya, jika kita ingin menikah misalkan, maka kita melihat sosok perempuan, laki-laki ya, saya laki-laki saya lihat sosok perempuan, atau perempuan melihat sosok laki-laki. Maka ketika kita ingin menikah sama dia, ya, atau kita ingin cinta sama dia, cara yang paling efektif adalah dengan kita kenalan sama dia. Kita harus tahu perilakunya, kita harus tahu sifatnya, kita harus tahu wataknya. Ya, kita bukan anak kecil lagi yang melihat seseorang itu dari fisiknya, dari wajahnya, dari hartanya kan. Orang-orang yang berakal dewasa dia akan melihat ini gimana sih perilaku orang ini. Maka kita akan cari tahu wataknya, kita akan cari tahu perilakunya, kita akan cari tahu gerak-geriknya. Nah, sehingga ketika kita dapat, oh ini yang membuat saya jatuh cinta sama orang tersebut. Dia rajin sholat, dia baik dan sebagainya. Ya nggak mungkin ya, kita nggak tahu orangnya, nggak tahu sifatnya, nggak tahu sikapnya, nggak tahu wataknya, kita langsung jatuh cinta sama dia, nggak mungkin. Nah, kalau kita cuman ganteng dan sebagainya, itu syahwat namanya. Itu namanya syahwat. Oh aduh, saya suka Pak Ustadz sama dia, kenapa ganteng? Tanpa kita mengetahui sejarah kehidupannya, seluk-beluk kesehariannya, itu namanya syahwat. Nah, syahwat ini jelas nggak baik ya, nggak bagus tuh. Nah, sehingga begitu juga dengan baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika kita kepengen istiqomah sama Nabi, khususnya istiqomah dalam membaca selawat dan mengamalkan sunnah-sunnah atau ajaran-ajaran baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, itu kita harus kenal dulu siapa itu baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Insya Allah dengan begitu akan memupuk percintaan kita, rasa cinta kita di dalam hati kita, dan juga bisa membuat kita itu tambah semangat lagi ke depannya dalam mengamalkan syariat baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, di sini saya ambil dari kitab Jawahirul Kalamiyah. Ini sebenarnya kitab tauhid ya, kitab akidah. Cuman di dalamnya itu ada menceritakan tentang sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, sebelum saya itu masih bingung ya mau nentuin kitab apa gitu kan. Jadi saya ambil dulu dari kitab ini. Ya, di sini ada 2 atau 3 lembar. Saya rasa bagus sekali ya. Menceritakan tentang sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Di sini disebutkan qala al-musannif rahimahullah taala rahmatal abrar wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa fid darin amin ila qaulihi qad waqa'a al-ijma'u wal ittifaqu ala anna sirata nabiyina alaihi salatu wassalam ahsanas siyari ala al-itlaq. Ulama sudah sepakat, ijma itu sepakat, konsensus ya, ala anna sirata nabiyina alaihi salatu wassalam, bahwasanya sejarah baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu adalah ahsanas siyari al itlaq, adalah sebaik-baiknya sejarah secara mutlak. Jadi para ulama di sini tentunya adalah ulama sejarah ya. Para sejarawan itu sepakat bahwasanya sejarah baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sejarah kita punya Nabi itu adalah sejarah yang paling komplit, yang terbaik yang pernah ada di alam semesta ini. Ya, kenapa? Karena kalau cerita lain itu, misalkan cerita Hitler, itu kita hanya dapat cerita dari strategi perangnya saja. Ya, hanya perangnya aja. Kalau kita mendengarkan cerita para presiden-presiden, para pemimpin, itu hanya kita dapat dari sosok kepemimpinannya saja. Kita mungkin belum akan mendapatkan sosok dia sama keluarganya. Ya, jadi ada sosok minusnya gitu loh. Kita mungkin nggak akan mendengarkan gebrakannya gitu loh. Atau para nabi. Tidak ada cerita nabi yang lebih komplit, lebih lengkap daripada cerita baginda Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Itu nggak ada.
hanya baginda Nabi Muhammad SAW saja, satu-satunya Nabi yang ceritanya paling lengkap. Ya kawan-kawan bisa cek ya di Shopee kayak di Tokopedia kayak atau di mana gitu marketplace ya kan. Nah, itu cari buku sejarah baginda Nabi atau buku sejarah para nabi. Yang paling lengkap itu sejarah Nabi Muhammad. Nggak ada ceritanya nabi lain lebih lengkap daripada Nabi Muhammad, nggak ada. Kalau nabi lain itu ya ada yang menceritakan tentang awalnya saja, proses awalnya. Kita nggak tahu proses endingnya bagaimana. Contohnya siapa? Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu di Al-Quran diceritakan awal-awal kehidupan Nabi Adam, proses penciptaan, ya lalu memakan buah huldi sebagaimana kita ketahui ya, digoda oleh iblis dan lain sebagainya. Nah, itu kita tahu sampai akhirnya diturunkan ke dunia ya kan. Nah, tapi kita nggak mendapatkan cerita bagaimana di akhir hayatnya. Paling nanti cerita Qabil sama Habil ya kan, habis itu udah. Padahal Nabi Adam itu umurnya 2000 tahun kan. Nah, tapi kita hanya mendapatkan cerita itu palinglah di umur yang terbatas gitu ya, nggak sampai akhir gitu, nggak sampai beliau wafat. Kita juga nggak tahu beliau wafat di mana gitu. Nah, ada cerita Nabi yang hanya diceritakan tentang pekerjaannya saja, keterampilannya seperti Nabi Idris ya. Nah, kita nggak tahu masa kecilnya Nabi Idris itu bagaimana. Kita nggak tahu masa dewasanya Nabi Idris bagaimana. Kita nggak tahu dakwahnya Nabi Idris bagaimana. Kita hanya tahu Nabi Idris itu adalah manusia pertama yang menjahit, yang membuat keterampilan, yang membuat kesenian, alat tulis, buat pakaian dan lain sebagainya. Nah, tapi kita nggak tahu endingnya bagaimana kan, awalnya bagaimana. Ada yang para nabi itu diceritakan hanya dakwahnya saja, ya, dakwahnya saja seperti Nabi Nuh alaihissalam. Ya, kita nggak tahu masa kecilnya Nabi Nuh itu bagaimana, nggak tahu. Atau Nabi Ibrahim alaihissalam diceritakan masa kecil sama dakwahnya, tapi di endingnya kita nggak tahu. Nah, Nabi Sulaiman juga hanya menceritakan tentang kepemimpinannya saja ya kan, sama Nabi Daud alaihissalam. Ada yang komplit seperti Nabi Musa. Nah, cuman Nabi Musa itu tidak detail, ya. Hanya melawan Fir'aun. Selesai Fir'aun, disuruh masuk ke tanah perjanjian, kalau bahasa kita sekarang yaitu Palestina, itu selesai. Kita nggak tahu wafatnya bagaimana. Lalu saudaranya juga Nabi Harun hanya diceritakan saat diutus, ya. Nah, kalau Nabi Musa di Al-Quran diceritakan dari lahir dan sebagainya. Saat lahir diceritakan. Masa kecil juga ada sedikit diceritakan gitu ya. Nah, Nabi Harun nggak ada. Nabi Harun tiba-tiba muncul namanya ketika Nabi Musa diangkat menjadi Nabi. Lalu karena Nabi Musa merasa lidahnya itu agak pelo ya kalau bahasa kita itu. Tapi ini bukan pelo ya, bukan pelat. Gitu. Hanya agak susah, tidak lancar. Karena mustahil bagi para Nabi itu memiliki sifat yang tercela, itu mustahil. Pasti para Nabi itu memiliki sifat yang mulia gitu. Nah, cuman memang Nabi Musa ini bicaranya tidak selancar saudaranya gitulah. Nah, sehingga Nabi Musa meminta kepada Allah agar Allah membuat mengutus satu orang yang menemani dakwah beliau, khususnya dalam bidang bicara. Maka diutuslah Nabi Harun alaihissalam. Selesai. Habis itu kita nggak tahu lagi cerita Nabi Harun, hanya di masa dakwahnya. Yang memang agak lengkap itu Nabi Musa. Ada yang hanya diceritakan namanya saja, kita nggak tahu kesehariannya, perilakunya, bahkan dakwahnya, seperti misalkan Nabi Ilyasa, ya, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus pun kita hanya diceritakan tentang dakwahnya saja ya kan, yang dimakan oleh ikan hut ya, kita nggak tahu ikan hut tuh bagaimana bentuknya, wallahu a'lam. Yang jelas kita yakin Nabi Yunus itu dimakan oleh ikan, ya, masuk dalam perut ikan gitu ya. Apakah itu ikan paus? Ada yang mengatakan itu ikan paus, ada yang mengatakan itu ikan nun, ada yang mengatakan itu ikan macam-macam lah, wallahu a'lam, hanya Allah yang Maha mengetahui. Itu cerita para nabi yang lain. Beda sama cerita baginda Nabi Muhammad SAW. Kalau cerita Nabi Muhammad SAW ini lengkap. Kita mau nyari versi apapun ada semua. Dengan riwayat yang masyhur sampai ke riwayat yang mutawatir itu ada. Bahkan detik-detik kelahiran Nabi pun diceritakan dalam Al-Quran. Sebelum baginda Nabi SAW lahir, itu sudah ada dalam Al-Quran. Ya, cerita Abraha mau menghancurkan Ka'bah.
Disebutkan dalam kitab-kitab tafsir, disebutkan di dalam kitab-kitab sejarah. Lalu saat baginda Nabi lahir, lalu saat Nabi kecil, saat Nabi diasuh oleh Siti Halimah, saat Nabi remaja sampai menikah, proses berdagang, keseharian Nabi, ya, sampai Nabi SAW diangkat menjadi Nabi, sampai Nabi dakwah di Mekah, Nabi dakwah di Madinah, itu ada semua loh. Ada semua. Dan riwayat-riwayat itu sampai kepada level masyhur. Masyhur itu diriwayatkan di atas 3 orang. Bahkan banyak juga yang sampai level mutawatir. Mutawatir itu sampai diriwayatkan di atas 10. Bahkan sampai 100 orang. Nggak mungkin kalau 100 orang itu menyampaikan berita itu kita katakan bohong, nggak mungkin. Misalkan kalau saya cuma ngomong 1 sama 2 orang, 2 orang ini menyampaikan berita bisa jadi bohong. Tapi kalau sampai 10 orang, 20 orang, nggak mungkin 20 orang itu bohong. Misalkan satu kelas bilang, besok libur. Yang ngomong satu kelas, nggak mungkin satu kelas bohong. Karena rame, ya kan? Mereka pasti mendengarkan apa yang, menyampaikan apa yang mereka dengarkan gitu. Itu namanya riwayat mutawatir. Itulah sejarah baginda Nabi SAW. Okay. Bisa kalian cek sejarah tokoh-tokoh agama dunia atau tokoh-tokoh politik ya, tokoh kebangsaan, tokoh apapun lah pokoknya. Bisa dicek itu. Tidak ada di antara mereka, apalagi tokoh yang diceritakan ini sudah hampir 15 abad ya. Sudah diceritakan 15 abad yang lalu. Itu tidak ada yang lebih komplit daripada cerita baginda Nabi Muhammad SAW. Tidak ada. Bahkan hanya baginda Nabi SAW saja, tokoh 15 abad yang lalu, yang satu-satunya tokoh 15 abad yang lalu, yang makamnya itu bisa dipastikan keabsahannya. Beda sama para nabi yang lain. Para ulama yang lain tidak bisa memastikan 100% makam nabi yang sekarang ada ini itu adalah makam nabi tersebut. Enggak. Ya, ada di India itu makam Nabi Adam, makam Nabi Fulan, makam Nabi Fulan. Itu boleh kita percaya, tapi enggak 100% akurat. Hanya makam ya baginda Nabi Muhammad SAW saja yang bisa dipastikan keakuratannya sampai 100%, itu hanya makam baginda Nabi SAW. Makam para nabi yang lain itu enggak ada. Subhanallah ya. Nah, jadi sungguh cerita baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah cerita yang paling komplit. Bahkan cerita Nabi itu semuanya ada. Kita mau nyari tentang kekeluargaan, ada pada baginda Nabi. Ya. Tentang parenting, pendidikan anak, ada juga di cerita baginda Nabi. Kita mau mencari tentang kepemimpinan, banyak juga, ada juga di cerita baginda Nabi SAW. Kita mau cari tentang politik, misalnya tentang politik, ada. Ya, cerita politik baginda Nabi SAW. Kita pengen mencari tentang apa misalnya? Tentang perdagangan. Nabi juga ahli berdagang, ada. Kita pengen cari tentang komunikasi Nabi SAW. Itu ada semua. Itu ada semua. Pada sosok baginda Nabi SAW. Makanya tadi di awal-awal ketika kita membaca sejarah tokoh yang lain, itu paling kita hanya mendapatkan 1 atau 2 poin saja dari cerita tersebut ya. Misalkan tokoh A ya paling nanti tentang kepemimpinannya, ya, tokoh B paling tentang tokoh B itu tentang ekonominya misalkan. Tokoh C paling tentang nasihatnya, motivasi kehidupannya. Tapi di keluarganya nggak dapat ya. Oh, yang ini kita baca tentang kepemimpinannya, tapi di ekonominya hancur misalkan. Oh, ini kita dapatkan tentang politiknya, tapi tentang keluarganya juga tidak bagus gitu loh. Tapi cerita baginda Nabi Muhammad SAW semuanya bagus, sama keluarga bagus. Makanya saya itu agak miris. Kebetulan kawan-kawan bisa lihat di TikTok saya, di Instagram lebih tepatnya. Ya, saat pulang dari Hong Kong nih ada Bunda Yunita ini, Bunda. Ya, jadi saat pulang dari Hong Kong bulan kemarin tuh Bunda, di bandara itu saya buat video ya. Jadi kebetulan ada orang yang bertanya tentang baginda Nabi SAW menikahi Siti Zainab binti Jahsy. Itu agak ramai tuh di medsos saya, dan juga baginda Nabi SAW yang menikahi Siti Aisyah di usia belia. Padahal ini sudah sering saya sampaikan ya, Jadi Siti Zainab binti Jahsy ini kan istri daripada anak angkat Nabi SAW.
Nah, jadi zaman dulu itu ya ada namanya Zaid bin Haritha. Zaid bin Haritha ini mantan suaminya Siti Zainab, Sayyidah Zainab. Nah, Zaid bin Haritha itu anak angkatnya Nabi. Jadi di zaman dulu anak angkat itu hukumnya itu seperti anak kandung. Dulu ya. Dan itu bukan hanya bagi baginda Nabi. Itu semua orang Arab sudah jadi budaya. Anak angkat itu seperti anak kandung. Saking dianggapnya seperti anak kandung itu sampai-sampai nasabnya itu disambung. Jadi yang awalnya Zaid bin Harithah jadi Zaid bin Muhammad. Ini awalnya nih Zaid bin Muhammad gitu. Zaman dulu anak angkat itu seperti anak kandung, nasabnya sambung. Ya, jadi misalkan kalau anak angkat anak, misalkan yang anak angkat namanya Zen misalkan ya Zen. Nanti Zen itu misalkan bin siapa dia bin Ahmad misalkan ya. Tapi begitu dia jadi anak angkat saya, itu nyambung itu Z bin Ali Al-Hinduan. Padahal bukan anak biologi saya ya, bukan dari istri saya yang melahirkan. Tapi dulu seperti itu. Sehingga nanti kalau saya wafat ya, si Zen ini dapat warisan. Dan dia sama anak perempuan saya auratnya tidak terlalu ketat gitu loh. Ini kan bahaya dan ini menimbulkan kecemburuan sosial ya kan. Sehingga banyak beberapa anak-anak kandung di zaman itu yang cemburu. Ini kan bukan anak kandung, baru diasuh beberapa tahun belakangan. Kok begitu ayah kami wafat, ente juga dapat jatah, ente juga dapat warisan. Menimbulkan kecemburuan. Sehingga Allah Subhanahu wa taala ingin menghapus hukum tersebut, tapi karena ini sudah membudaya di masyarakat, membutuhkan momentum yang bagus gitu loh. Karena kalau tidak memakai momentum, itu sulit untuk menghilangkan hukum yang sudah membudaya di masyarakat. Sebagai contoh Khamar. Zaman dulu Khamar itu sudah budaya. Dia budaya di masyarakat orang Arab. Sehingga sampai 4 kali ya, proses pengharaman Khamar itu sampai 4 kali loh. Udah 4 kali turun ayat, baru haram secara total itu. Sebelumnya nggak bisa, sulit ya, pelan-pelan gitu loh. Nah kalau hukum anak angkat nih nunggu momentum yang besar untuk menghapus hukumnya. Bagaimana momentum yang besar? Ketika Zaid bin Harithah nikah sama Zainab binti Jahash, cerai karena tidak adanya kecocokan. Wajar dong karena tidak ada kecocokan gitu ya. Dalam rumah tangga itu kan biasa. Dinikahkanlah. Allah sendiri yang memerintahkan. Di dalam Al-Quran ada ayat itu, falamma qadha Zaidun minha wataran zawwajnakaha. Jadi dinikahkanlah Siti Zainab ini sama baginda Nabi SAW. Ini menunjukkan bahwasanya anak angkat itu tidak seperti anak kandung. Karena kalau anak kandung dia nikah sama perempuan, maka perempuan itu kan jadi menantu. Nah kalau menantu itu mahram selamanya. Kita nggak boleh nikah sama menantu selama-lamanya. Tapi karena Siti Zainab ini bukanlah menantu, ya, dia hanya istri daripada anak angkat Nabi, status hukumnya ingin dihapus oleh Allah, sehingga baginda Nabi itu boleh menikah dengan Sayyidah Zainab. Nah, itu proses hukumnya. Tapi banyak yang nggak terima. Banyak yang bilang ini nggak etis lah, nggak pantas lah. Walaupun ini anak angkat, apakah pantas seorang orang tua angkat menikahi mantan istri daripada anak angkatnya? Ini bukan soal pantas nggak pantas. Ini soal hukum. Pantas itu nomor 21 ya. Lagi pula bagi Nabi SAW kan tanggung jawab. Salahnya di mana? Nabi nikah sama Siti Aisyah yang usianya belia. Banyak yang nggak terima. Ya, masa Nabi nikah sama perempuan umur 7 tahun, dikumpuli umur 9 tahun, ya kan? Ya, tapi salahnya di mana? Nabi kan tanggung jawab. Tidak ada cerita, tidak ada satu hadis pun Nabi itu tidak adil kepada istrinya, itu nggak ada. Nabi adil kepada semua istrinya. Ya bahkan orang Indonesia yang paling kaya sekalipun, istrinya 3, istrinya 4, belum tentu bisa adil. Baginda Nabi SAW semua istrinya adil. Sama Siti Zainab yang tadi saya ceritakan adil, Siti Zainab juga bahagia. Sama Siti Aisyah yang kata mereka Nabi nikah umur 9 tahun kok dinikahi. Tapi Nabi adil. Siti Aisyah pun tidak pernah komplain. Siti Aisyah bahkan merasa bahagia dengan baginda Nabi SAW. Mereka semua merasa puas gitu loh. Merasa senang gitu kan. Nah ini kan menjadi motivasi buat kita. Betapa baginda Nabi SAW itu adalah sebagai sosok yang bisa memberikan suri tauladan. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul kalian itu, yaitu baginda Nabi Muhammad SAW itu adalah uswatun hasanah.
Yaitu contoh yang baik, suri tauladan yang baik. Itu Rasulullah. Sama keluarganya baik. Ya, dengan 11 istri baginda Nabi SAW yang orang luar sana banyak yang mencemooh, banyak yang merendahkan, banyak yang membicarakan, kok Nabi ente kok suka kawin, kok Nabi ente kok nikah sama anak kecil, bahkan disematkan dengan sifat-sifat yang tidak pantas bagi baginda Nabi SAW. Na'udzubillah min dzalik, ya kan? Dikatakan pedofil dan sebagainya. Allah, na'udzubillah, ya. Dan yang lebih sedihnya lagi yang ngomong itu adalah orang Islam. Orang Islam. Pengikut Nabi kok bisa keluar dari mulutnya itu kalimat-kalimat yang tidak pantas. Ya Nabi istrinya banyak, ya kalau dalam syariat Islam itu kan bukan keinginan beliau, tapi perintah Allah, ya kan. Kita bisa buka dalil itu semua, kita bisa berdiskusi. Tapi yang poin terpenting yang ingin saya sampaikan di kajian kita di subuh Jumat ini, perdana ini adalah apa? Baginda Nabi itu adil. Adil. Dengan semua istrinya adil. Tidak ada satu hadis pun yang komplain Nabi itu nggak adil, nggak ada. Adil semua. Dengan Siti Aisyah adil, dengan Siti Zainab. Ada dua Zainab kan, Zainab binti Jahaz sama Zainab binti Khuzaimah. Dengan Siti Hafsah. Dengan segala macam watak masing-masing istri baginda Nabi SAW. Nah, sehingga dari kisah ini dapat kita ambil kesimpulan Nabi itu bisa dijadikan suri tauladan di dalam rumah tangga. Ya, ada namanya fikih rumah tangga Islam, pendidikan dalam rumah tangga Islam. Itu rujukannya siapa? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dijadikan sebagai sosok suri tauladan yang bisa dijadikan pedoman hidup gitu loh. Nah, ini kembali kepada kita. Jadi para pendengar dimanapun Anda berada, ya, sejarah baginda Nabi SAW ini adalah sejarah yang paling bagus. Semuanya ada. Kita pengen cari apalah, psikologi ada. Bahkan di kampus-kampus Islam itu sudah banyak ya cabang-cabang jurusan, ada psikologi Islam, ada parenting Islam, ada komunikasi Islam, ada hukum Islam. Hukum terbagi lagi, ada hukum akhwal syahsiyah, hukum muamalat, hukum pernikahan, hukum politik, ada akidah, tauhid, usuluddin. Ada semuanya itu sumbernya siapa? Baginda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Semuanya kembali kepada baginda Nabi. Kenapa? Karena cerita Nabi itu cerita yang paling komplit gitu loh, yang paling bisa dipertanggungjawabkan. Ya. Nah, wakan aqarra bi husnihal kufar, dan orang-orang kafir itu telah menetapkan bahwa cerita Nabi itu adalah cerita yang paling afdol, yang paling bagus. Ya. Wa kaifala, bagaimana tidak? Wahya kasyamsi fi rabiatin nahar, beliau itu adalah ibaratkan matahari di tengah siang, di tengah waktu siang, sebagai cahaya yang terang benderang yang menerangi alam semesta ini. Ya, sebagai contoh kawan-kawan ya yang menyaksikan live ini bisa lihat, bisa cek di jurnal ya. Nah, mungkin ada dosen, ada mahasiswa di sini, coba ketik di Google Scholar atau di ChatGPT lah. ChatGPT. Cuman tidak tahu di Hong Kong nih nggak ada ChatGPT kemarin tuh saya ke sana itu kan. Nah, mungkin pakai aplikasi apa gitu ya. Nah, kalau kita buka di Google Scholar itu ya kawan-kawan bisa cek itu ada penulis barat ya. Penulis barat namanya Michael Hort kalau nggak salah saya. Michael H. Hort. Nggak tahu hanya ini apa. Dia ini penulis non-muslim. Agamanya non-muslim. Michael Hart ini, dia agama non-muslim, tapi dia seorang jurnalis. Dia seorang peneliti, penulis gitu. Nah, lalu dia menulis 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. 100 tokoh paling berpengaruh di dunia. Tahu nggak nomor 1 siapa? 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Yang ditaruh nomor 1 siapa? Itu baginda Nabi Muhammad SAW. Nomor 1 Nabi Muhammad SAW. Bahkan mohon maaf, Tuhannya sendiri, karena di agama Nasrani, Tuhannya di sendiri ditaruh nomor 3. Nomor 2 itu Isaac Newton, penemu teori gravitasi. Nomor 3 Tuhan dia ditaruh Nabi Isa AS. Kalau kita kan lam yulad ya, ini kan dia agama Kristen.
Tapi nomor satu bukan Tuhan dia, bukan juga orang-orang Yahudi, tapi baginda Nabi Muhammad SAW. Ketika ditanya, wahai Michael, gitulah bahasanya, itu silakan baca di jurnal itu. Kenapa kamu meletakkan nomor satu ini Nabi Muhammad SAW? Kok bukan tokoh yang lain gitu loh? Padahal dia agamanya non-muslim, tapi dia seorang jurnalis gitu. Kalau jurnalis itu ya berarti dia pasti memiliki metode penulisan ya yang objektif. Gitu. Apa dia bilang? Tidak ada satu tokoh pun dari 100 tokoh yang saya pelajari yang sangat sukses dalam membimbing umat ini melebihi baginda Nabi Muhammad SAW. Ya Allah. Jadi tidak ada tokoh yang lebih sukses daripada Nabi Muhammad dari 100 tokoh yang dia pelajari, dari 100 tokoh yang dia tulis itu. Jadi orang non-muslim saja mengidolakan baginda Nabi. Ini tadi nih, wakal aqarra bi husnihal kufar, orang kafir pun sudah mengatakan cerita Nabi itu cerita yang paling baik. Nggak ada yang mengalahkan baginda Nabi SAW. Ya Allah. Jadi orang kafir, orang yang tidak beriman, yang ingkar kepada Allah, tidak percaya sama baginda Nabi Muhammad SAW pun itu mengidolakan baginda Nabi Muhammad. Mengidolakan baginda Nabi. Itu bisa dibuka tuh jurnalnya tuh, namanya Michael Hart. Ya. Hart apa Hart gitulah, pokoknya tulisannya ada Hart gitu ya, apa HART atau HEA itu ya, nggak tahu, lupa lah, pokoknya Michael Hart gitu lah. Silakan buka di Google Scholar. 100 tokoh yang paling berpengaruh di dunia. Dan ini tulisannya viral ya, viral. Bagi para peneliti pasti tahulah tulisan itu bagaimana. Sampai sekarang masih menjadi trending topik, masih menjadi pembicaraan. Bahkan di kampus-kampus luar negeri, ya saya baca berita itu seperti di Birmingham, di Kanada ya, di Kanada. Nah, karena saya ini kuliah S3, saya mengkaji pemikiran Said Muhammad Nagib Alatas. Nah, Said Muhammad Nagib Alatas ini kan salah satu tokoh dunia ya yang sekarang ada di Malaysia. Beliau itu pernah diundang di salah satu kampus ternama di Kairo, di mana di Kanada ya. Saya lupa nama kampusnya apa, tapi ada di dalam buku ini ceritanya. Ya di hadapan saya ini. Nah, ini konsep adab Said Muhammad Nagib Alatas dan aplikasinya di perguruan tinggi. Nah, ini ada nih, beliau diundang di Universitas Kanada. Saya lupa nama universitasnya apa. Ada di buku ini karya guru saya Dr. Muhammad Ardiansyah yang ada di Bogor itu. Nah, itu beliau sampai di sana, beliau cerita di kampus Kanada itu, padahal Kanada itu kan negeri yang bebas ya, negeri liberal gitu, bahkan memperbolehkan nikah sesama jenis. Tapi di kampus Islam di sana, bahkan kampus non Muslim ya, kalau nggak salah saya, kampus non Islam itu sosok Nabi Muhammad tuh dijadikan mata pelajaran. Tuh, kampus bukan kampus agama ya, tapi ada mata pelajaran mempelajari sosok baginda Nabi Muhammad SAW. Itu di Kanada. Mereka non-muslim tapi mempelajari kehidupan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, nggak ada kalau kita di sini misalkan sekolah Islam mempelajari ketuhanan Yesus, nggak ada ya kan, atau mempelajari konsep ketuhanan di agama Hindu, nggak ada. Bukan saya merendahkan, nggak lakum dinukum boleh hadim. Saya berbicara dalam konsep betapa Nabi Muhammad itu dijadikan suri tauladan, dijadikan mata pelajaran gitu loh. Jadi kalau orang non-muslim saja, orang kafir saja mengidolakan baginda Nabi Muhammad SAW, maka justru kita selaku umatnya itu harus lebih mengidolakan lagi dong. Iya dong. Kalau Nabi Muhammad saja sangat diidolakan, apalagi kita. Tapi yang sekarang terbalik justru. Orang kafir, orang muslim mengidolakan Nabi Muhammad, mempelajari Nabi Muhammad, mengkaji Nabi Muhammad, orang Islamnya malah lupa Nabi Muhammad. Nggak dikaji, nggak dipelajari. Ini kan namanya, kalau di sinetron itu kan ada namanya, dunia terbalik ya kan, dunia terbalik. Sehingga dapat kita simpulkan betapa sosok baginda Nabi Muhammad SAW itu bisa dijadikan suri tauladan. Kita bisa mengkaji baginda Nabi Muhammad SAW, bisa kita praktekkan, insya Allah nanti setiap Jumat ya, setiap Jumat subuh kurang lebih 35-40 menit. Habis itu kita akan tanggung jawab ya, sehingga ini akan memotivasi kita
untuk bisa tambah semangat lagi dekat dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Ya baik, mungkin ini saja dulu apa yang bisa saya sampaikan pada pagi hari yang berkah ini. Kita akan lanjutkan dengan diskusi tanya jawab. Jika ada yang mau ditanyakan silakan. Jika tidak mungkin kita nanti akan pikirkan ya. Ini ada di TikTok karena saya live di TikTok juga. Ini ada yang berduka ya. Ini ada yang berduka. Bib Umi Ana baru meninggal kemarin. Syarifah Jamila binti Syarif Ismail Al-Qadri. Wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kita doakan mudah-mudahan almarhumah Ibu Syarifah Jamila binti Syarif Ismail Al-Qadri ini Allah ampuni dosanya, Allah angkat derajatnya, Allah terima almarhumah di tempat yang terbaik di sisinya dan dikumpulkan bersama datuknya baginda Nabi Muhammad SAW. Amin amin ya rabbal alamin. Dan untuk keluarga kita yang sudah meninggal, kita doakan semoga mereka ditempatkan yang terbaik di sisinya, mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad SAW. Baik, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Kita diskusi tanya jawab atau nanti saya kembali kepada MC. Intinya, konklusinya, kita selaku umat Islam harus menjadi orang terdepan di dalam mengamalkan syariat baginda Nabi Muhammad SAW. Dan kita juga harus menjadi orang yang paling terdepan di dalam mengkaji pemikiran baginda Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Karena orang kafir aja mempelajarinya. Kalaulah orang-orang non-muslim itu mereka yang tidak percaya sama Nabi Muhammad, tapi mereka justru yang mempelajari Nabi Muhammad. Mereka nggak kenal, mereka nggak ikut baginda Nabi Muhammad, tapi justru mereka yang pertama kali mengkaji pemikiran Nabi Muhammad, maka kita orang Islam harusnya yang lebih terdepan di dalam mengkaji pemikiran, gerakan, gerak-gerik, suri tauladan baginda Nabi Muhammad SAW. Nah, ini sebagai mukadimah dari Al-Fakir, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan kepada MC. Wallahu a'lam bishawab.